Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan, yaitu proses kehidupan setelah kematian atau setelah hari kiamat. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai materi iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat, kemudian macam-macam kiamat, contoh kejadian dari kiamat sukro dan kubro, dan kemudian dilanjutkan hari ini kita akan membahas mengenai proses kehidupan yang terjadi atau yang akan ditempuh oleh manusia setelah kematian. Oke, jadi setelah kiamat, manusia akan menempuh kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan tersebut disebut dengan kehidupan setelah kematian atau kehidupan yang terjadi setelah hari kiamat. Adapun proses kehidupan setelah kematian dimulai dari kita kenal dengan istilah yaumul barzah atau alam kubur, gitu ya. Jadi yaumul barzah atau yang dikenal dengan alam kubur ini merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan selama di dunia. Jadi ini merupakan proses awal kehidupan manusia setelah kematian, yaitu di mana manusia akan berada di dalam kubur. Berada di dalam kubur, kemudian akan didatangi atau akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, di mana malaikat Munkar dan Nakir bertugas sebagai malaikat yang menanyai manusia di dalam kubur. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak jauh atau tidak akan lepas seputar tentang bagaimana atau apa yang sudah dilakukan oleh manusia, amal perbuatan apa yang sudah dilakukan manusia pada saat di dunia. Selanjutnya yaitu proses kehidupan yang dikenal dengan istilah yaumul ba'ats. Jadi yaumul ba'ats ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dan kemudian diarahkan menuju ke padang mahsyar. Jadi kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Oke. Jadi yaumul ba'ats ini merupakan proses kehidupan lanjutan seperti yang sudah diketahui. Kemudian di yaumul ba'ats ini nantinya seluruh manusia akan Allah bangkitkan dan kemudian diarahkan untuk menuju ke padang mahsyar. Gitu. Jadi kalau tadi pada saat awal itu yaitu manusia berada di alam kubur, lalu kemudian proses yang kedua yaitu manusia dibangkitkan dari alam kubur tersebut dan diarahkan ke padang mahsyar atau menuju ke padang mahsyar. Lanjut, setelah tadi diarahkan untuk menuju ke padang mahsyar, barulah manusia akan menempuh kehidupan setelah kematian, yaitu ke yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar atau yaumul hasyar ini adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas yang bernama padang mahsyar. Jadi ini digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasannya gambaran dari padang mahsyar itu yaitu sebuah padang yang sangat luas, bersih, hijau, tanpa ada peneduh sekalipun. Artinya di kiri kanan padang tersebut, di setiap sudutnya itu tidak ditemukan adanya pepohonan yang dijadikan sebagai tempat untuk berteduh gitu. Jadi yang tergambarkan hanya gambaran padang yang sangat luas. Dan di sana nanti akan berkumpul manusia-manusia yang sudah Allah bangkitkan dari alam kuburnya tadi, yang sudah diarahkan lalu berkumpulnya di padang mahsyar ini. Jadi sebelum ke yaumul mizan dan yaumul hisab,
manusia tadi berada di padang mahsyar, itu digambarkan atau dijelaskan bahwasannya perasaan mereka sangat tidak karuan, mereka cemas dan gelisah karena mereka takut tidak ada yang bisa menolong mereka pada saat itu. Pertolongan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang menjadi penolong mereka selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal perbuatan mereka atau perbuatan kebajikan mereka yang sudah mereka lakukan selama di dunia. Hanya itu yang bisa menolong mereka. Setelah itu barulah mereka akan menuju ke yaumul mizan dan yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Jika kita lihat di sini, arti kata mizan adalah timbangan, hisab artinya perhitungan. Sehingga dua istilah ini, yaumul mizan atau yaumul hisab ini memiliki makna yang hampir sama. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Sedangkan yaumul mizan disebut juga yaumul hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik pun amal buruk maupun amal baiknya, seperti itu. Jadi pada proses yaumul mizan dan yaumul hisab tadi, segala perbuatan amal manusia itu akan ditimbang dan diperhitungkan. Kemudian dari amalnya tersebut yang akan membawa mereka menuju ke surga atau neraka. Jadi dapat disimpulkan, bagi manusia yang memiliki tabungan amal ibadah yang sangat banyak, itu sudah dipastikan dapat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Begitu juga sebaliknya bagi manusia yang tidak memiliki atau kurang memiliki amal perbuatan yang pernah dilakukannya selama di dunia, itu justru akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah. Surga dan neraka Allah memiliki sifat yang maha adil, karena seluruh perbuatan manusia akan diadili. Seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan mendapatkan balasannya. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hukum yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai proses kehidupan setelah hari kiamat. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.